Halo semua, bareng Clipper lagi di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah dan selalu mendukung channel ini untuk terus memberikan hiburan lewat penjelasan film-film kesayangan kita. Spesial buat para subbreaker yang selalu gercep menekan tombol like. Kali ini Clipper akan ngasih klip seru dan review sebuah film yang berjudul 100 Bloody Acres. Film ini bercerita tentang sepasang kakak beradik yang memiliki usaha pupuk organik tapi sangat di luar nurul. Karena bukan berasal dari tumbuhan atau tai ayam, mereka menjadikan segala macam bangkai bahkan daging manusia sebagai bahan dasarnya. Dan kali ini, kita akan menyaksikan ketegangan saat sekelompok pemuda menjadi sandera pasangan petani ini. Apakah mereka akan selamat atau berakhir menjadi bulir-bulir pupuk? Tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari perjalanan pulang seorang petani yang bernama Reg. Setelah membeli beberapa daging hewan, pembuat pupuk organik ini seperti biasa dengerin radio sambil melintasi jalanan sepi. Tapi bukannya dengerin lagu rindu band, ia ingin mendengar iklan pupuk buatannya yang memang sudah terkenal di daerah ini. Lalu tak lama kemudian, Reg melihat sebuah mobil yang sepertinya baru mengalami kecelakaan. You right, mate? Sepertinya lumayan nih. Saat menemukan sebuah jasad, Reg berniat untuk memanfaatkannya. Ia pun bergegas membawanya ke dalam truk sebelum ada orang yang datang. Meskipun cuma butiran jemari, lumayan dong daripada gak dimanfaatin. Kemudian Reg buru-buru pulang sebelum dimarahi kakaknya yang super galak. Kemudian kita beralih ke sepasang kekasih rumit yang tak jauh dari lokasi Reg tadi. Lalu wanita yang bernama Sophie kaget saat menemukan sebuah tanda bahwa daerah ini adalah lokasi kecelakaan yang menewaskan banyak orang. Tapi anehnya, tidak satupun jasad para korban ini yang berhasil ditemukan. Di sisi lain, teman mereka yang bernama James bingung karena mobilnya benar-benar mogok dan sulit diperbaiki. Lalu ia menemui Sophie dan memberitahu bahwa rencana mereka untuk nonton konser sepertinya bakalan gagal. Melihat kedekatan Sophie dan James, si Bangor West cembokur dan memaksa mereka untuk melanjutkan perjalanan. Karena malah semakin mogok, mereka benar-benar bingung untuk meninggalkan jalanan sepi ini. Lalu tiba-tiba datanglah si nenek racing tadi yang membuat West langsung meminta tumpangan kepadanya. Setelah gagal mendapatkan tumpangan, mereka pun berjalan, kali aja ada Kang Gojek yang kesasar. Tapi tak lama kemudian, Reg yang sebenarnya diburu waktu datang melintas. Melihat si cantik Sophie, kejombloan Reg yang sudah mengerak membuatnya langsung menghentikan mobil. Lalu dengan bahasa kalbu, Sophie pun meminta tumpangan kepada petani psikopat ini. Tapi bukannya merasa kasihan, Reg malah terpesona oleh perabotan Sophie yang bagaikan lato-lato organik. Kemudian Reg berkata jika dirinya sedang buru-buru dan tak mungkin mengantarkan mereka sampai ke pangkalan ojek. Ya karena Reg tetap menolak, Sophie dan yang lain akhirnya kecewa. Melihat ketiga orang asing itu, Reg kepikiran untuk memberikan mereka kepada kakaknya. Meskipun belum pernah menculik orang, ya siapa tahu aja rencana Reg ini bakal membuat kakaknya happy. Sementara Sophie dan kedua TTM-annya merasa lega saat Reg mengajak mereka ke dalam mobil. Alasannya sih Reg akan memberikan tumpangan sampai ke rumahnya saja. Terlihat James dan Wes merasa senang meskipun mereka akan ditempatkan bersama gundukan pupuk. Kemudian Reg menyuruh mereka untuk menunggu. Tahu dong kenapa? You know what they say? Might wanna hold, you know. Jesus. Aroma tai ayam dengan ekstrak segala bangkai tentu saja menghasilkan aroma yang menyengat. Lalu ketika Reg menjelaskan tentang bisnis pupuknya, ia kaget saat melihat serpihan jari dari jasad tadi. Make a quick run past the plant. Sophie tentunya merasa senang setelah ditolong pria baik meskipun sedikit burik. Hingga mereka lanjut saling berkenalan dan bercerita terutama bisnis pupuk milik Reg.
Terlihat Sophie pun tak menyangka rupanya Reg adalah salah satu pemilik perusahaan pupuk yang sempat viral itu. Karena seperti yang mereka tahu, pupuk keluarga Morgan bisa membuat segala macam tanaman tumbuh subur dan montok-montok. Ngomong-ngomong soal montok, Sophie bercerita bahwa kemontokan dirinya telah berhasil membuat Wes dan James perang dingin. Ia pun merasa bangga karena bisa menjadi idaman para pria jomblo yang haus akan cinta. Di saat itu pula, Wes kepo tentang kedekatan James bersama Sophie. Kemudian James langsung saja menunjukkan sebuah cincin dan mengatakan tentang rencananya yang akan melamar Sophie. Sontak cincin ini pun membuat Wes sirik, mengingat dirinya cuma seorang pemuda yang hanya bermodalkan kata-kata mesra. Oh, Jesus! James dan Wes langsung panik saat melihat sebuah tangan di balik gundukan pupuk. Apalagi saat mereka tahu bahwa tangan tersebut adalah sosok jasad yang masih baru. Di tengah kepanikan mereka, Sophie masih anteng ngobrolin pacar Reg yang katanya tak kalah dengan kecantikan Sophie. Padahal pacar Reg tersebut cuma poster artis dangdut yang banyak terpampang di kamar Reg. Maybe he'll just drop the bush and you run everyone with you. They tie you up. What she says can wait. Mendengar keributan di belakang, Sophie menduga jika kedua temannya butuh udara segar. Ia pun meminta Reg untuk menepi dan membuka muatan terlebih dulu. Come on. Reg yang panik buru-buru ke belakang dan pura-pura membuka pintu. Ia pun bersandiwara seolah sedang ngobrol dengan kedua teman Sophie. Okay, Open the doors! yeah, feel good. Untung saja Reg keburu menahan Sophie hingga sandiwaranya tidak ketahuan. Lalu saat mereka melanjutkan perjalanan, kita beralih kepada kakaknya Reg yang bernama Colin. Sambil memupuk tanamannya, pria kekar ini seperti biasa melayani para pelanggannya. Di mana kali ini seorang pelanggan sedang merequest campuran pupuk berbeda dan lebih ekstrim lagi dari sebelumnya. Tapi belum banyak yang dikatakan si pelanggan. Kedatangan Reg membuat Colin kesal karena menyangka Reg pasti kelayaban dulu. Setibanya di belakang rumah Reg, Sophie mendengar teriakan kedua temannya yang menyuruh untuk menjauhi Reg. Ticks. I just gave him some air. Fuck's going on here? Colin benar-benar tidak mengerti dengan kelakuan Reg yang telah membawa orang asing ke rumah mereka. Ia pun khawatir jika sampai bisnis haramnya bocor dan diketahui polisi. Sementara Reg bingung karena bukannya senang, Colin malah terlihat tidak suka saat ia membawa 3 orang yang masih hidup. Kemudian Reg memberitahu bahwa ia pun mendapatkan satu jasad yang tentunya bisa mereka manfaatkan. Tapi sebelum mengolahnya, mereka mengamankan para sandera terlebih dulu. Sekeras apapun James meminta tolong, tidak mungkin ada orang yang mendengarkannya. Terlebih kawasan 100 hektar milik Reg dan Colin ini terpencil dan jauh dari pemukiman. Lalu Colin dan Reg menggiring para sandera untuk disatukan bersama Sophie. Garden growing great. Bukan cuma penakut saja, Colin sudah hampir muak dengan Reg yang sebenarnya gak tegaan. Tapi meskipun demikian, Reg berhasil menghentikan perlawanan James dan Wes. Singkat cerita, James dan teman-temannya disekap di dalam gudang. Lalu ketika para penjahat keluar, Wes menunjukkan pisau rahasia yang sudah biasa ia bawa. Just run. Okay, run, people. Just run. Usaha kabur Wes akhirnya gagal saat para psikopat membawa jasad ke dalam gudang. Terlihat mereka pun ketakutan meski tidak tahu apa yang akan dilakukan terhadap jasad tersebut. Yes! Dirasa cuma bikin berisik, Colin menyuruh Reg untuk membungkam kebebasan berekspresi para tawanannya. Tiba saatnya Colin dan Reg akan memblender jasad yang sudah mereka siapkan. Sementara Sophie dan yang lain memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil pisau yang sempat terjatuh. Meskipun terasa ngilu-ngilu mual, Wes bersyukur karena pisau berhasil ia dapatkan. Di waktu yang sama, Colin memberikan tutorial sadis kepada Reg, yang dari tadi terlihat ragu dan ketakutan. Sungguh tak disangka ternyata calon korban mereka masih hidup.
Tapi karena sudah kepalang becek, Colin akan lanjut menggiling pria malang ini. Setelah pertunjukan yang mengerikan beres, Colin mengambil sampel darah si korban. Dan betapa kagetnya Colin, karena darah dari korban yang masih hidup ternyata lebih bagus. Ia pun sudah tidak sabar mengolah Sophie dan yang lain, hingga menjadi pundi-pundi cuan yang melimpah. We all burn the lot of them. Melihat Sophie dalam bahaya, Rick menyuruh kakaknya untuk mengurus James terlebih dulu. Karena setelah pemblenderan tadi, ia mulai sadar dan merasa bersalah telah membawa Sophie ke rumahnya. Singkat cerita, James sudah siap untuk dijadikan korban selanjutnya. Tapi tiba-tiba, sebuah cincin yang terjatuh membuat Sophie merasa terharu terhadap James. Sementara Wes yang merasa kesalip temannya semakin berambisi untuk kabur dan meninggalkan mereka. Setelah membiarkan Wes kabur, Rick bersandiwara seolah dirinya gagal melakukan pengejaran. Kemudian Colin bergegas mengejar Wes dan menyuruh Rick untuk menjaga para korban lainnya. Terlihat Rick pun bingung hingga tak cukup berani untuk melepaskan Sophie dan James. Singkat cerita, Sophie memohon agar Rick membebaskannya mumpung Colin sedang pergi. Terlebih ia percaya bahwa Rick punya sisi baik tidak seperti kakaknya. Namun ketika Rick menolak, Sophie menggunakan cara terakhir yaitu menawarkan lato-lato organiknya. Sontak pria jomblo ini pun bergetar apalagi saat Sophie mengajaknya untuk beradu paruh. You serious? Touch my cheek. Now. Tak sudi bermain crumble dengan pemain cinta, Rick memilih pergi dan mencari alternatif lain. Kemudian ia melakukan kebiasaan jadahnya yaitu senam jari sembari menatap poster artis. Setelah melampiaskan hasrat sampai belalainya layu, Rick bertekad untuk berubah dan mengakhiri bisnis haramnya bersama Colin. Lalu ia berniat untuk menghancurkan perkebunan yang menjadi kebanggaan Colin selama ini. Di sisi lain, pengejaran Colin kini sampai di sebuah wahana bermain yang kebetulan sedang sepi. Karena kunci mobil sudah diambil oleh Colin, Wes bingung harus kabur kemana lagi. Bahkan pikirannya tambah kacau saat teringat akan cinta rumitnya yang kini sudah rungkan. Pelarian Wes berakhir setelah dihantam Colin dan ditempatkan di bagasi. Tapi tak lama kemudian, teman Colin yang seorang anggota polisi memintanya untuk segera berhenti. Dalam keadaan yang harap-harap cemas, Colin bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Dan untungnya, Pak Polisi cuma mengingatkan Colin untuk berhati-hati. Karena belakangan ini sedang banyak orang yang menghilang setelah mengalami kecelakaan. Mendengar suara dari dalam bagasi, Pak Polisi meminta Colin untuk membukanya. Wah, Colin jelas tak mungkin menuruti permintaan Pak Polisi. Namun karena terus memaksa, Colin tidak punya pilihan selain menjadikan Pak Polisi sebagai bahan dasar pupuk. I'll call for help, all right? Kemudian kita beralih kepada Sophie, tepatnya ketika Rick datang untuk menyelamatkannya. Bahkan Rick berencana akan mengajak Colin bertaubat dan mengakhiri bisnis mengerikan ini. Di tengah obrolan yang membahagiakan ini, mereka lupa bahwa James sedang menunggu untuk diselamatkan. Setelah menyelamatkan James, mereka mendengar kedatangan Colin yang sedang marah-marah. Karena bagaimana tidak, kebun yang selama ini Colin rawat sudah hancur berantakan.
Lalu dengan pedenya Reg mengakui bahwa semua kekacauan ini adalah perbuatannya. Ia pun mengajak Colin berubah dan menjadi petani yang baik saja. Tapi daripada nurut, Colin menggunakan gagang kampak untuk menjawab bacotan adiknya. Di tengah kemarahan Colin, ia menunjukkan para korban yang akan ia jadikan pupuk. Pumpkins. Dengan satu kali sabetan saja, Wes pun akhirnya kehilangan 4 jari. Lalu ketika melihat kedatangan seseorang, Colin mengurung Reg di bagasi. Tapi bukannya orang asing. Ternyata orang tersebut adalah si nenek racing bekas pengasuh Reg dan Colin ketika masih bocil. Si nenek yang sudah tahu bisnis haram Colin dan adiknya, seperti biasa berkunjung ke sini ketika ada kesempatan. Namun bukan sembarang berkunjung. Nenek kesepian ini sedang merasa butuh dicas karena memang ia dan Colin menjalani skandal jadah. Di sisi lain, Wes mencoba berdamai dengan Reg yang kini sudah berubah. Kemudian Reg menceritakan tentang masa lalu Colin yang pernah terkena gangguan mental. Dan setelah orang tua mereka meninggoy, ia dan Colin meneruskan pertanian ini yang dulunya pertanian biasa. Mendengar cerita dari Reg, Wes pun mengerti alasan Colin yang kini menjadi seorang psikopat. Di waktu yang sama, si nenek sedang memberikan pijatan hot sebelum bermain crumble bersama Colin. Dan karena gak mau diganggu, ia mengusir dogi kesayangannya terlebih dulu. You can go outside now. Berkat kegabutan si Dogi, Wes dan Reg pun akhirnya berhasil keluar. Lalu ketika Wes mencari serpihan tangannya, Reg mengajak untuk segera menyelamatkan Sophie dan James. Reg, Great. your hand! So if your shed supplies are a bit tricky, you might... Setelah menyelamatkan Sophie dan James, Reg menyuruh mereka untuk menunggu. Sementara ia akan mengambil kunci mobil sekalian membuat perhitungan dengan kakaknya. Buset, Reg benar-benar kaget saat melihat Colin sedang menjilat bibir berdiri kisut milik si nenek. Terlihat Wes pun bingung bagaimana cara untuk mengambil kunci yang sudah biasa dibawa Colin. Di waktu yang sama, Sophie dan yang lain melihat potongan tangan Wes sedang digondol si Dogi. Lalu tanpa memikirkan apapun, Wes mengejar si Dogi yang berlari menuju rumah Colin. Setelah Wes ditembak sampai meninggoy, Reg sudah muak dengan kelakuan brutal kakaknya. Sementara si nenek ikutan marah setelah gagal berflying to the moon. Pull the stuff. Look what you done. Melihat Reg menuju gudang, Sophie sudah tidak peduli dan memilih kabur melewati gunung. Karena bagaimanapun juga kekacauan yang menimpanya adalah kesalahan Reg. Setelah menggantung Reg, Colin pun akan membahas kelakuan sang adik dengan menjadikannya bahan pupuk. Namun tanpa mereka sadari, Sophie juga ingin membuat perhitungan dengan para psikopat ini. I promise, Charlie, we... You was a bit of wreck. Bone, we'll fix you up. Yes, it is. We'll get your garden growing. Well, Setelah Colin bubuk di blender alatnya sendiri, Reg merasa lega dan berterima kasih kepada Sophie. Lalu ia memberikan cincin dan sok-sok melamar Sophie yang telah membuatnya jatuh cinta. Namun bagi Sophie, Reg sama saja seperti Colin yang telah membuatnya menderita. Ia pun tak sudi dilamar mantan psikopat, apalagi dengan cincin hasil pupulung. Karir Morgan bersaudara memang menjadi inovasi horor di dunia pertanian, di mana semua itu dimulai dari pribadi psikopat Colin yang selama ini memaksa Reg untuk terus nurut kepadanya. Dan seiring berjalannya waktu, kepolosan Reg berubah menjadi seperti Colin hingga ia pun menculik Sophie dan teman-temannya. Namun setelah melewati banyak kengerian, Sophie berhasil selamat berkat bantuan Reg yang sudah berubah. Akan tetapi pertaubatan Reg tidak berarti apa-apa bagi Sophie. Dan di akhir cerita, Sophie menghabisi Reg hingga pembuatan pupuk psikopat pun akhirnya tamat. Jika ada tambahan komen guys ya, segitu saja untuk klip dan review kali ini.
Tonton video di Clipper lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.